Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah budgeting akan mempresentasikan materi tentang anggaran BOP. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan seluruh anggota kelompok, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Farhan, yang kedua ada Dinda Putri Julita, yang ketiga ada Regi Sarli Fadli, yang keempat Ria Safitri, yang kelima Fadila Umi, yang keenam Pia Novianti, dan yang terakhir Penny Marliana. Baik, berikutnya saya akan membuka materi kelompok 5. Yang pertama yaitu definisi anggaran BOP. BOP merupakan bagian biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk. Dengan kata lain adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi selain direct cash atau direct material cost dan direct labor cost. Kemudian anggaran BOP adalah suatu anggaran yang merencanakan secara rinci akan datang. Perencanaan ini mencakup jenis-jenis BOP, jumlah BOP, dan waktu pembebanan BOP tersebut yang disesuaikan dengan masing-masing departemen di mana biaya overhead pabrik tersebut terjadi. Perilaku BOP. 1. Biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya jumlah totalnya tidak berubah atau tetap pada berbagai tingkat produksi. 2. Biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya jumlah totalnya berubah secara profesional sesuai dengan jumlah produksi pada periode tertentu. Untuk menghitung biaya variabel, tingkat kegiatan perusahaan dinyatakan dalam suatu aktivitas atau aktivitas base seperti jam kerja langsung atau direct labor hour, jam mesin langsung atau direct machine hour, jam reparasi langsung atau direct repair hour, dan unit produk, liter, meter, buah, dan lain-lain. 3. Biaya semi variabel atau semi variable cost merupakan biaya yang jumlahnya berbuah akan tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi, karena di dalam struktur biaya ini terkadang biaya variabel dan biaya tetap. Baik, selanjutnya ada penyusunan anggaran BOP. Perilaku BOP terdiri dari 3 penentuan anggaran BOP yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk biaya bersifat tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya ditentukan oleh manajemen, baik bagian pabrik atau produksi atau manajemen penggunaan standar keamanan dalam bekerja. Kemudian yang nomor 2, untuk biaya bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Misalnya dalam periode anggaran yang disesuaikan upah minimum yang akan ditetapkan pemerintah, faktor inflasi, bahan baku, pembantu, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3, untuk biaya semi variabel biasanya ditentukan dengan melakukan analisis biaya historis selama beberapa periode yang lalu, kemudian mengkelompokkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Faktor yang mempengaruhi penyusutan anggaran BOP. 1. Anggaran unit yang diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya. 2. Berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan maupun regulator, seperti misalnya standar pemakaian maksimal bahan-bahan kimia dalam produk obat-obatan dan lain-lain. 3. Sistem pembayaran upah yang digunakan perusahaan. 4. Metode depresiasi yang digunakan. 5. Metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam memecah biaya menjadi beberapa kelompok di mana biaya tersebut terjadi. Metode alokasi ini dimaksudkan untuk menentukan dan memperoleh biaya overhead pabrik dari masing-masing departemen atau bagian sesuai dengan porsi biaya yang terjadi di masing-masing departemen tersebut. Misalnya, untuk memproduksi sabun mandi, terdapat departemen lain yang berperan seperti Departemen Research dan Development. Selanjutnya, saya akan membahas tentang alokasi BOP. Alokasi BOP dilakukan untuk mendistribusikan BOP kepada departemen yang menggunakan biaya tersebut. Alokasi BOP didistribusikan dari departemen pembantu ke departemen produk atau departemen pembantu lainnya. Yang pertama, bagian produksi, yang A itu unit barang yang dihasilkan, yang B-nya jumlah buruh langsung,
yang C-nya jam mesin langsung, yang D-nya biaya bahan baku, dan yang E-nya biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lain. Bagian yang keduanya yaitu bagian pembantu atau jasa, yang A-nya itu jam reparasi langsung, yang B-nya kilowatt hours untuk bagian tenaga listrik, yang C-nya nilai pembelian bahan baku untuk bagian pembeli, yang D-nya jam tenaga kerja untuk bagian umum dan administrasi pabrik. Selanjutnya ada alokasi BOP. Alokasi BOP dilakukan untuk mendistribusikan BOP kepada departemen yang menggunakan biaya tersebut. Alokasi BOP didistribusikan dari departemen pembantu ke departemen produksi atau dari departemen pembantu ke departemen pembantu lainnya dan departemen produksi. 1. Bagian produksi: A. Unit barang yang dihasilkan, B. Jam buruh langsung, C. Jam mesin langsung, D. Biaya bahan baku, E. Biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lain. 2. Bagian pembantu atau jasa: A. Jam reparasi langsung, B. Kilowatt hour untuk pembagian tenaga listrik, C. Nilai pembelian bahan baku untuk pembagian pembelian, D. Jam tenaga kerja untuk bagian umum dan administrasi pabrik. Manfaat BOP. Secara umum, anggaran BOP disusun sebagai perencanaan, pengordinasian, dan pengendalian kegiatan produksi. Secara khusus, tujuan manfaat anggaran biaya overhead antara lain: 1. Menggunakan penggunaan BOP secara efisien, 2. Menentukan harga produksi secara akurat, 3. Mengetahui pengalokasian BOP di setiap departemen di mana BOP tersebut diberikan, 4. Sebagai alat pengendalian BOP, artinya sejauh mana perusahaan mampu mengelola biaya-biaya tersebut dan merealisasikan dalam periode tertentu, dianggarkan jumlah totalnya. Terima kasih. Ya, berikut presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.